Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil dari proyek akhir mata kuliah analisa dan perancangan sistem yang berjudul Penerapan Agile Methodology dengan Model Adaptive Software Development untuk perancangan sistem informasi pengelolaan absensi karyawan Toko Ijo Ngalian. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem, yaitu Ibu Teresia Dwiati Wismarini Eskom MCS. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Untuk yang pertama, ada saya sendiri, Imratu Soliha, dengan NIM belakang 02, selaku koordinator dari kelompok 3. Lalu untuk anggota, ada Wulanur Afifa dengan NIM belakang 01, Dia Listianti dengan NIM belakang 15, Asania Fatma Cahyawati dengan NIM belakang 31, Selkia Gilsai Bimbi dengan NIM belakang 35, Adisa Matulia Rosida dengan NIM belakang 38, dan Talita Azaria Sani dengan NIM belakang 46. Next slide. Oke teman-teman. Dalam merancang suatu sistem ini ya, apalagi secara berkelompok, itu pasti kita sering lah membahas dengan anggota kelompok mengenai kebutuhan apa aja sih yang diperlukan untuk merancang sistem tersebut. Nah, pada pemaparan proyek akhir ini, kelompok 3 akan membahas untuk yang pertama itu ada Introduction, Analisa, dan Perancangan Sistem. Yang kedua, penentuan objek penelitian. Yang ketiga, rancangan model sistem baru. Keempat, Agile Methodology. Lalu yang kelima ada kesimpulan. Oke, untuk slide selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Asania Fatma Cahyawati. Baik, terima kasih Imro'atu. Saya Asania Fatma Cahyawati. Di sini akan menjelaskan tentang Introduction Analisa Perancangan Sistem. Hal-hal tentang sistem. Pengertian sistem menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ludwig von Bertalanffy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Yang kedua, menurut Anatol Raporot, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Yang ketiga, menurut L.S. Kopp, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Lalu tujuan sistem. Sistem dibuat untuk suatu tujuan atau goal dan sasaran atau objektif. Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Syarat-syarat sistem yaitu 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 4. Unsur dasar dari proses harus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. 5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Lalu sifat sistem. Sifat sistem ada 5, yaitu 1. Organisasi. Organisasi adalah suatu entitas atau struktur yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Interaksi. Interaksi adalah proses saling mempengaruhi antar dua atau lebih entitas yang berinteraksi. 3. Interdependensi. Interdependensi adalah hubungan timbal balik antar dua atau lebih entitas di mana mereka saling bergantung satu sama lain. 4. Integrasi. Integrasi adalah proses atau tindakan menggabungkan atau menyatukan bagian-bagian yang berbeda menjadi kesatuan yang utuh. 5. Tujuan pokok. Tujuan pokok adalah tujuan utama atau tujuan inti yang menjadi fokus utama dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Lalu ada tahapan pengembang sistem. Ada 3 tahapan. Yang pertama, 1. Tahapan perencanaan. Meliputi menentukan objek penelitian, topik masalah apa yang mau dibahas jadi objek penelitian. Tahap kedua yaitu tahap analisis. Meliputi latar belakang permasalahan, detail masalah yang terjadi, batasan sistem, metodologi yang digunakan, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan data, tingkah laku sistem atau use case diagram, aliran aktivitas sistem atau activity diagram, spesifikasi objek atau class diagram, dan interaksi antar objek atau sequence diagram. Tahap ketiga yaitu tahap desain, meliputi wireframe dan UI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia Listianti. Baik, terima kasih Asania. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide tentang penentuan objek penelitian.
Yang pertama adalah sejarah toko ijo Ngalian. Toko ijo adalah toko yang berjalan di bidang penjualan alat tulis kantor, perlengkapan sekolah, dan peralatan olahraga. Toko ijo berdiri pada tahun 1980-an. Saat ini, toko ijo dikelola oleh generasi ketiga. Awalnya, toko ini hanya toko kecil yang kemudian berkembang secara pasti hingga saat ini. Lalu lokasi toko ijo Ngalian. Toko ijo berlokasi di Jalan Profesor Dr. Hamka, kilometer 3 Ngalian, Tambakkaji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah 50181, Indonesia. Selanjutnya, perkembangan toko ijo Ngalian. Toko ijo tahun 2015. Pada tahun 2015, toko ijo awalnya hanya menjual alat tulis kantor dan foto studio. Lalu toko ijo tahun 2019. Pada tahun 2019, yang awalnya toko ijo hanya menjual alat tulis kantor, kini toko ijo mulai menjual kebutuhan sekolah seperti tongkat pramuka, hasduk, seragam, dan masih banyak lagi. Toko ijo tahun 2023. Pada tahun 2023, yang awalnya menjual alat tulis kantor dan peralatan sekolah, kini toko ijo mulai merambah menjual berbagai macam alat kebutuhan olahraga. Lalu selanjutnya struktur organisasi toko ijo Ngalian. Yang pertama ada pimpinan. Pimpinan bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh toko, lalu mengawasi semua aspek operasional dan administratif, dan membuat keputusan strategis terkait kebijakan harga, promosi, dan peningkatan penjualan. Lalu yang kedua ada sekretaris. Sekretaris itu mengelola dan memelihara dokumen seperti kontrak, faktur, dan laporan. Lalu mengkoordinasi kegiatan internal dan eksternal seperti pengiriman barang atau kunjungan pemasok, dan membantu dalam menyusun laporan keuangan dan anggaran. Yang ketiga ada bendahara. Bendahara itu mengelola pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan pihak yang terkait. Lalu menyusun laporan keuangan termasuk rugi laba dan neraca, dan mengelola pencatatan keuangan harian termasuk pembelian, penjualan, dan pengeluaran. Yang keempat ada manajer operasional. Manajer operasional itu mengatur jadwal kerja karyawan, lalu mengawasi kegiatan operasional sehari-hari, dan mengkoordinasikan aktivitas penjualan dan pelayanan pelanggan. Lalu yang kelima ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran itu mengembangkan strategi pemasaran dan promosi, lalu memonitor tren pasar dan persaingan. Selanjutnya mengelola pemasaran toko. Yang terakhir ada karyawan. Karyawan itu melayani pelanggan dan memberikan informasi produk, lalu menjaga tampilan toko yang rapi dan menarik, dan membantu dalam merapikan stok dan mengisi ulang rak. Yang terakhir, menerima dan memeriksa penerimaan barang. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Talita. Baik, terima kasih Mbak Diah atas waktunya. Saya Talita Saryasani dengan NIM 201530046 akan melanjutkan mengenai rancangan modal sistem baru. Adapun latar belakang sistem absensi pada toko ijo Ngalian saat ini masih menggunakan absensi manual, yaitu dengan cara mengisi nama dan tanda tangan di buku absensi yang sudah disediakan toko ijo. Dan setiap karyawan wajib memberitahu jam masuk serta jam pulangnya. Perihal ini membuat para karyawan toko ijo kerepotan dalam melaksanakan absensi serta membuat pihak personalia kewalahan dalam melakukan rekapan absensi. Di samping itu, absensi ini menjadi informasi tentang bagaimana kedisiplinan karyawan yang akan menerima gaji. Diharapkan dengan adanya sistem informasi pengelolaan absensi karyawan ini dapat mempermudah pihak toko ijo dalam melakukan absensi. Selanjutnya, rumusan masalah dari sistem pengelolaan absensi karyawan toko ijo Ngalian mencakup 1. Bagaimana cara mengurangi kesalahan pencatatan absensi. Yang kedua, bagaimana merancang proses sistem informasi absensi karyawan pada toko ijo Ngalian yang efektif dan efisien. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis saat melakukan rekapan data ataupun membuat laporan absensi karyawan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu bagaimana keamanan data absensi karyawan di toko ijo Ngalian. Slide berikutnya mengenai solusi dari permasalahan tersebut akan dilanjutkan oleh Mbak Adis. Sistem informasi pengelolaan absensi karyawan toko ijo Ngalian.
Sistem informasi pengelolaan absensi karyawan toko ijo ngalian adalah solusi terbaru yang dirancang khusus untuk mempermudah pengelolaan absensi karyawan di toko tersebut. Sistem ini memiliki 3 level akses, yaitu karyawan, manajer, dan admin, masing-masing dengan kemampuan dan fitur yang berbeda. Batasan masalah dari sistem informasi pengelolaan absensi karyawan toko ijo ngalian dapat mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama ada absensi karyawan. Sistem ini akan fokus pada pengelolaan absensi karyawan toko ijo ngalian, termasuk pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran karyawan. Yang kedua ada identifikasi karyawan. Sistem ini akan menyediakan metode identifikasi yang efektif untuk memastikan keakuratan data absensi. Yang ketiga ada laporan dan analisis. Sistem ini akan menyediakan laporan absensi yang terperinci dan kemampuan analisis data yang memungkinkan manajemen toko ijo ngalian untuk memantau tren kehadiran, tingkat ketidakhadiran, dan kinerja secara keseluruhan. Yang keempat ada keamanan data. Sistem ini akan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi data absensi karyawan, termasuk akses terbatas, enkripsi data, dan tindakan pencegahan lainnya untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data. Yang kelima, ada skalabilitas. Sistem ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan toko ijo ngalian di masa depan. Dengan demikian, skalabilitas menjadi faktor penting dalam perancangan sistem agar menangani jumlah karyawan yang lebih besar jika perlu. Selanjutnya, ada manfaat. Yang pertama, mencatat dan memantau karyawan dengan lebih efisien dan akurat. Yang kedua, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dalam administrasi manual. Yang ketiga, membantu dalam pemantauan kinerja karyawan karena dapat menganalisis tingkat kehadiran, keterlambatan, dan ketidakhadiran karyawan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan pengelolaan absensi karyawan secara efisien. Selanjutnya meningkatkan akurasi dan keandalan data absensi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang relevan. Yang keempat, membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, menjaga disiplin kerja, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Terima kasih Adi Zamatulia Rosida atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Agile metodologi. Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau iterasi. Agile development sering disebut sebagai framework karena di dalamnya memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Saya akan membahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Tujuan dari Agile metodologi yaitu software yang diciptakan berfungsi baik, nilai jualnya tinggi, dan biaya pembuatannya rendah. Pengembangan software terbuka dengan perubahan di mana tim mampu bekerja dengan singkat dalam menambah fitur sesuai kebutuhan konsumen. Software dikembangkan dengan sesuai kebutuhan pengguna, dengan waktu dan biaya pengembangan yang dikontrol. Kualitas software bisa terjaga dengan melakukan tes menyeluruh di setiap iterasinya. Proses pengembangan software disiapkan untuk menghadapi perubahan berbekal kemampuan adaptasi yang baik, jadi dapat meminimalisir kegagalan. Kolaborasi tim lebih maksimal karena rutin bertemu untuk membahas perkembangan proyek. Tim bisa mengatur dirinya sendiri dengan support dari pimpinan sehingga tercipta tim yang solid. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selki. Kepada Selki, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Selki Ajeng Said Bimbi, NIM 20/1530035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model Adaptive Software Development atau ASD. Filosofi yang mendasari Adaptive Software Development atau ASD adalah kolaborasi manusia dan tim yang mengatur diri sendiri. Adaptive Cycle Planning yaitu menggunakan informasi awal seperti misi dari klien, batasan proyek, dan kebutuhan dasar untuk mendefinisikan rangkaian software increment atau produk software yang secara berkala diserahkan. ASD menekankan pada perorganisasian tim secara mandiri, kolaborasi antar perseorangan, dan terus belajar, baik secara individu maupun secara tim.
ASD menggunakan tools yang disebut time boxing, yaitu berupa aktivitas yang menentukan jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai macam tugas. Sistem kerjanya menggunakan collaboration dan learning. Kemudian tahapannya yaitu satu, menginisialisasi project, yaitu dengan menentukan maksud dan tujuan sebuah proyek. Yang kedua, menentukan project time box atau perkiraan durasi dari project. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan masing-masing jumlah siklus dan time box yang optimal. Kemudian yang keempat, tuliskan pernyataan objektif untuk setiap siklus. Yang kelima, tentukan komponen primer untuk setiap siklus. Yang keenam yaitu kembangkan daftar tugas proyek. Yang ketujuh, review kesuksesan siklus. Kemudian yang kedelapan, rencanakan siklus selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan adaptive software development untuk sistem informasi pengolahan absensi karyawan, yaitu yang pertama menciptakan sistem yang dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau persyaratan bisnis yang mungkin terjadi selama pengembangan sistem. Yang kedua yaitu mengedepankan kolaborasi antara pengembang dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, memastikan bahwa sistem dapat segera digunakan dan memberikan manfaat seiring dengan berjalannya waktu, tanpa harus menunggu keseluruhan sistem selesai dikembangkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Talita Azaria Sani. Baik, terima kasih Mbak Selki atas waktunya. Saya Talita Azaria Sani dengan NIM 201530046 akan melanjutkan mengenai kebutuhan sistem yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan sistem atau bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Adapun kebutuhan fungsional pada sistem ini meliputi 1. Pencatatan kehadiran karyawan. Sistem absensi dapat mencatat kehadiran karyawan secara akurat menggunakan sebuah aplikasi, sehingga tidak ada absensi secara manual lagi. Yang kedua, yaitu pemantauan keterlambatan. Sistem absensi dapat mendeteksi dan mencatat karyawan yang terlambat datang ke toko hijau. Yang ketiga, laporan absensi. Sistem absensi dapat menghasilkan laporan absensi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan secara lengkap dan dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan berupa layanan atau fungsi yang harus ada pada sistem agar dapat berjalan secara optimal. Adapun kebutuhan non-fungsional pada sistem ini meliputi 1. Keamanan data. Sistem absensi tidak hanya mencatat kehadiran karyawan, tapi juga terdapat data penting karyawan. Sistem ini harus melindungi data yang tersedia dengan mekanisme keamanan yang memadai. Yang kedua, performa sistem. Sistem absensi harus bisa menangani karyawan dengan jumlah yang besar dan memproses data absensi dengan cepat, serta tidak terjadi keterlambatan dalam pencatatan dan pengolahan data. Sistem juga harus konsisten dan dapat diakses oleh karyawan dengan waktu respon aplikasi yang sangat cepat. Yang ketiga, user interface yang intuitif. Desain antarmuka sistem harus mudah digunakan dan intuitif, sehingga karyawan tidak kesulitan dalam mengakses aplikasi absensi tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan data yang harus ada pada sistem. Yang pertama, data karyawan meliputi ID karyawan, nama karyawan, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, dan jabatan. Yang kedua, data manager meliputi nama, nomor telepon, jenis kelamin, alamat, dan cetak laporan absensi. Dapat dilihat di sini cetak laporan absensi berupa lengkap, yaitu berupa file. Selanjutnya, yang ketiga, data admin meliputi nama dan nomor telepon, jenis kelamin, alamat, dan setting waktu absensi. Selanjutnya, yang keempat, data login meliputi username dan password. Yang kelima, data absensi meliputi ID absen, nama karyawan, jam masuk, jam keluar, dan tanggal absensi. Yang terakhir, atau keenam, data laporan absensi per bulan meliputi bulan dan nama karyawan. Selanjutnya terdapat use case diagram. Use case diagram menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna dengan menekankan pada apa yang dibuat sistem. Sebuah use case mendeskripsikan interaksi antara aktor atau pengelola sistem dengan sistem. Pada sistem informasi pengelola absensi karyawan untuk harian dapat 3 aktor, yaitu admin, karyawan, dan manajer. Di antara 3 aktor tersebut terdapat use case yang sama, yaitu login dan logout. Admin
dapat mengelola data karyawan, meliputi menambahkan data, mengedit, menghapus, dan melihat data karyawan. Admin juga bisa mengelola data absensi berupa menghapus cek absensi, serta melihat riwayat absensi. Selanjutnya, karyawan dapat mengelola data pribadinya, seperti mengedit dan melihat data pribadinya. Karyawan juga dapat melakukan absensi dan melihat riwayat absensinya. Sedangkan manajer dapat melihat data karyawan dan mencetak laporan absensi. Selanjutnya terdapat activity diagram. Activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses sistem. Pada sistem informasi pengelolaan absensi karyawan toko ijo ngalian, terdapat dua activity diagram. Yang pertama yaitu activity login dan activity manajemen data karyawan dan absensi. Pada activity login, pertama-tama, admin, manajer, dan karyawan melakukan input username dan password. Kemudian, sistem akan melakukan validasi login. Kemudian, sistem akan mendeteksi apakah benar atau salah. Ketika salah, maka akan kembali untuk menginput username dan password. Kemudian, ketika benar, maka akan lanjut ke koneksi elemen. Selanjutnya, apabila admin, manajer, dan karyawan telah selesai melakukan aktivitas, maka akan melakukan logout. Selanjutnya, activity manajemen data karyawan dan absensi. Pertama-tama, ketika admin melakukan tambah, lihat, edit, dan hapus data karyawan, atau mengatur waktu absensi karyawan, maka pada sistem akan melakukan validasi data. Kemudian, database akan menyimpan data tersebut. Kemudian, ketika karyawan melakukan upload foto, edit data, atau lihat data karyawan, atau bisa juga manajer melihat data karyawan, maka karyawan harus melakukan absensi dulu. Ketika karyawan berhasil melakukan absensi, maka sistem akan menampilkan histori absensi. Kemudian database akan menyimpan histori absensi tersebut. Kemudian manajer dapat mencetak laporan absensi karyawan. Selesai. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wulan. Terima kasih Talita atas waktunya. Saya Wulan Nur Afifah akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini sudah tersedia kelas diagram pada perancangan sistem yang akan kami buat. Kemudian ada sequence diagram untuk pertama yaitu sequence login. Di sini terdapat 3 pengguna sistem yaitu karyawan, manajer, admin. Masing-masing pengguna sistem ini dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password masing-masing. Kemudian akan divalidasi akun. Kemudian akan login sesuai dengan penggunanya. Yang kedua, sequence manage profil dan melakukan absensi. Untuk sequence manage profil ini, pengguna sistemnya yaitu karyawan. Masing-masing pengguna sistem atau karyawan ini dapat mengupload foto, edit data karyawan, dan melihat data karyawan, melakukan absensi, melihat riwayat absensi, dan juga logout. Yang ketiga yaitu sequence manage data dan absensi. Untuk sequence manage data dan absensi ini pengguna sistemnya yaitu admin. Untuk admin dapat menambahkan data karyawan, edit data karyawan, melihat data karyawan, menghapus data karyawan, setting waktu absensi, melihat histori absensi karyawan, dan melakukan logout. Untuk sequence view data dan mencetak laporan dilakukan oleh manajer. Manajer dapat melihat data karyawan, mencetak laporan karyawan, dan hasil laporan karyawan jika berhasil dicetak akan kembali ke manajer. Kemudian manajer juga bisa melakukan logout. Berikutnya yaitu halaman wireframe. Wireframe ini yang pertama halaman login. Untuk halaman login ini terdapat username, password, dan sign in. Yang kedua tampilan untuk karyawan. Home untuk karyawan sebagai berikut. Sedangkan untuk profil sebagai berikut. Nantinya ini akan diisi oleh data karyawan.
Untuk tampilan manajer sebagai berikut: data karyawan dan data absensi. Untuk data karyawan, tampilannya seperti ini. Sedangkan untuk data absensi, tampilannya seperti ini. Kemudian tampilan untuk admin. Untuk admin terdapat data karyawan dan mengatur jam absensi. Di data karyawan terdapat data absensi, jam absensi, dan riwayat absensi. Untuk tampilan mengatur jam absensi akan seperti ini. Kemudian riwayat absensi. Untuk tampilan riwayat absensi seperti ini. Nah, UI untuk halaman login jadinya seperti ini. Di sini ada tulisan toko hijau. Kemudian sign in untuk absensi, masukkan username dan password, kemudian klik sign in. Kemudian jika login sebagai karyawan, maka tampilan untuk karyawan seperti ini. Tampilan karyawan terdapat tampilan home dan profil. Pada tampilan home ini terdapat jadwal kerja karyawan dan aktivitas karyawan. Kemudian untuk profil ini terdapat foto karyawan dan profil atau data karyawan. Untuk tampilan manajer seperti ini. Terdapat data karyawan dan data absensi. Untuk tampilan admin, terdapat tampilan data karyawan yang terdapat nama, jabatan, dan nomor telepon masing-masing karyawan, serta tampilan untuk mengatur jam kerja karyawan. Terdapat nama, jam masuk karyawan, dan jam pulang karyawan. Kemudian terdapat data riwayat absensi. Di sini sudah terdapat nama karyawan, tanggal absensi, dan jam absensi. Juga terdapat bulan absensi. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Imro'atu. Kepada Imro'atu saya persilahkan. Baik, terima kasih Wulan. Oke. Dalam pemaparan ini, kami telah membahas tentang penerapan agile metodologi dengan model adaptif software development dalam merancang sistem informasi pengelolaan absensi karyawan toko hijau Ngalian. Nah, melalui pendekatan ini, teman-teman, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan penting. Di sini ada 3 poin kesimpulan. Untuk yang pertama itu ada fleksibel. Nah, mengapa demikian? Karena dengan menerapkan agile metodologi ini, itu dapat membantu toko hijau Ngalian menyesuaikan perubahan dalam pengelolaan absensi karyawan secara efektif dan efisien. Nah, lalu yang kedua itu ada iterasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, maksudnya apa sih? Nah, pada kesimpulan ini tuh agile metodologi ini mendorong pendekatan yang iteratif, teman-teman, dalam pengembangan sistem. Nah, apalagi dalam konteks pengelolaan absensi karyawan. Ini berarti sistem yang dibuat, yang dirancang itu dapat terus diperbaiki dan juga ditingkatkan lagi sesuai dengan umpan balik dari penggunanya. Nah, lalu yang terakhir yaitu peningkatan kualitas dan kepuasan pengguna. Ini juga masih berkaitan dari poin di atas, itu di mana dengan menggunakan pendekatan adaptif ini, sistem informasi pengelolaan absensi karyawan dapat dikembangkan secara bertahap dan juga bisa diuji secara berulang-ulang, teman-teman. Nah, dengan itu dapat menghasilkan sistem yang lebih berkualitas, sesuai dengan kebutuhan penggunanya, dan juga meningkatkan kepuasan bagi penggunanya, teman-teman. Terima kasih telah mengikuti pemaparan proyek akhir dari kami. Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk berpantun ya, teman-teman. Pergi ke pasar membeli iga, tidak lupa membeli tomat. Sekian pemaparan proyek akhir dari kelompok 3. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami sebagai kelompok 3 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.